Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PPG Prajabatan PGSDA Universitas Widya Dharma akan mempresentasikan tugas topik 3 Ruang Kolaborasi Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Anggota kami berjumlah 5 orang, yaitu Adi Kurniawan, Adila Nurul Husna, Rima Rismayaningsih, Wahyu Prasiwi Nugraheni, dan Yayi Murti Rahayu. Selanjutnya, untuk soal yang pertama, yaitu apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu politik sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan ke pendidikan. Jadi kekuatan politik telah mempengaruhi dalam pembentukan suatu produk hukum. Salah satunya produk hukum tentang sistem pendidikan nasional. Yang kedua, ekonomi menunjang terwujudnya proses pendidikan, di mana peran ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia ekonomi. Yang ketiga, interaksi sosial berpengaruh dalam proses pendidikan. Sosialisasi juga dapat dianggap sebagai pendidikan atau masyarakat peserta didik atau memanusiakan diri. Dan yang terakhir, yaitu perspektif budaya dalam proses pendidikan. Dalam pembangunan budaya nasional, guru perlu menciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja keras. Selanjutnya, untuk soal kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik? Kelompok kami menyimpulkan bahwa yang dapat membantu pendidik perlunya memperhatikan sosial budaya, ekonomi, dan politik di dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, sosial. Dapat memahami dinamika dan dalam kelompok dan ketika berinteraksi ketika berada di dalam kelas. Yang kedua, budaya. Dapat saling menghargai dan mengintegrasikan keberagaman ragam budaya peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, ekonomi. Dapat menyesuaikan metode pengajaran yang lain dengan sumber daya yang tersedia dan dapat mengetahui kondisi ekonomi peserta didik. Yang keempat, politik, yaitu menyadari bagaimana kebijakan dalam pendidikan dan isu-isu politik saat ini bisa mempengaruhi pendidikan. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Di sini ada persamaannya terlebih dahulu, nih. Yang ada 4 persamaan. Yang pertama, pengaruh pada persiapan guru. Guru harus mempertimbangkan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik supaya siswa bisa belajar dengan optimal. 2. Pertimbangan dalam perencanaan pembelajaran. Masing-masing perspektif membantu dalam menciptakan kurikulum dan metode pengajaran yang relevan dan efektif sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, acuan dalam perumusan peraturan sekolah. Hal ini berlaku di dalam kelas maupun di seluruh lingkungan sekolah supaya tercipta suasana belajar yang adil dan inklusif. Yang keempat, refleksi dan evaluasi untuk peningkatan mutu pembelajaran. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik, sekolah bisa menyesuaikan dan memperbaiki proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu faktor sosial. Perspektif sosial dipengaruhi oleh lingkungan sosial siswa seperti keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang kedua, faktor budaya. Perspektif budaya berkaitan dengan tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai di lingkungan siswa. Yang ketiga, faktor ekonomi. Perspektif ekonomi terkait dengan kesejahteraan dan kebutuhan dasar siswa seperti sandang, pangan, dan papan. Yang keempat, faktor politik. Perspektif politik berkaitan dengan lembaga yang membuat kebijakan pendidikan seperti kepala sekolah, staf, kepala desa, bupati, gubernur, dan Kementerian Pendidikan. Untuk soal yang terakhir,
Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Yang pertama, kita akan menjelaskan persamaannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menyadari pentingnya konteks. Mereka memahami bahwa pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik di mana siswa hidup. Yang kedua, menghargai keragaman. Mereka menghargai keragaman siswa dan berusaha untuk menciptakan ruang belajar yang inklusif dan suportif bagi semua siswa. Yang ketiga, menggunakan pedagogi yang beragam. Mereka menggunakan berbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik siswa. Nah, yang terakhir yaitu perbedaannya. Di sini ada 3 perbedaan. Yang pertama, penekanan pada isu-isu tertentu. Para pendidik mungkin menekankan isu-isu sosial budaya, ekonomi, atau politik tertentu dalam pengajaran mereka berdasarkan minat, pengalaman, dan konteks pembelajaran mereka. Yang kedua, pendekatan pedagogis. Para pendidik mungkin menggunakan pendekatan pedagogis yang berbeda untuk mengintegrasikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran mereka. Yang ketiga, tingkat partisipasi siswa. Para pendidik mungkin memberikan tingkat partisipasi siswa yang berbeda dalam menentukan konten dan arah pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.